Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengenalkan aplikasi kami yang bernama Flutter Radio. Jadi Flutter Radio ini merupakan aplikasi radio digital inovatif yang dirancang untuk memberikan pengalaman mendengarkan yang unik dan personal. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Aulia Febrianti, lalu ada Kak Hendi Noviansyah, lalu ada saya sendiri Raihan Dani Rahmawati, lalu ada Taufik Al-Munawar. Sebelum pembuatan aplikasi ini, kita melakukan beberapa tahapan untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi dari para pengguna. Di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada riset pasar. Fungsinya untuk memahami apa sih kebutuhan para pengguna, lalu apa yang diinginkan para pengguna, lalu mengidentifikasi peluang untuk pengembangan aplikasi ini, dan untuk mengetahui perkembangan dari tren saat ini. Tahap kedua ada wawancara pengguna. Pada wawancara pengguna ini fungsinya untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang kebiasaan mendengarkan para pengguna. Lalu tahap ketiga ada analisis kompetitif. Pada tahapan analisis ini kita akan mempelajari aplikasi radio yang serupa dari aplikasi kami dan fitur-fitur unggulannya dari aplikasi serupa tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aulia Febrianti. Selanjutnya mendefinisikan kebutuhan pengguna. Nah, ini adalah hasil riset dan analisis yang dituangkan dalam definisi kebutuhan pengguna yang jelas. Kalau semisal antara pengguna itu berarti desainnya mudah dipahami dan juga biar nggak ribet gitu. Kalau semisal pengalaman mendengarkan yang personal, itu adalah fitur personalisasi konten dan pengaturan mendengarkan. Terus yang ketiga, integrasi fitur sosial, kemungkinan berbagi konten dan berinteraksi dengan pengguna yang lain. Selanjutnya menghasilkan solusi desain. Nah, solusi desain dihasilkan berdasarkan prinsip-prinsip design thinking yang fokus pada kebutuhan pengguna. Nah, di sini ada empati, memahami kebutuhan dan perspektif pengguna. Kemudian ada definisi, mendefinisikan masalah dan kebutuhan pengguna. Lalu ada ideasi, menghasilkan ide-ide solutif kreatif. Kemudian ada prototype, membuat prototype desain untuk pengujian dan pengujian itu sendiri. Mengevaluasi kegunaan dan keterlibatan prototype. Berikutnya ada prototipe dan pengujian. Prototipe dibuat untuk menguji kegunaan dan keterlibatan pengguna. 1. Prototipe awal, versi sederhana aplikasi dengan fitur dasar. 2. Pengujian kegunaan, mengidentifikasi masalah dan area perbaikan. 3. Revisi prototipe, memperbaiki dan meningkatkan berdasarkan hasil pengujian. 4. Pengujian ulang, memastikan kegunaan dan keterlibatan yang optimal. Selanjutnya ada prototipe demo, mendemonstrasikan prototipe untuk memvalidasi desain dan mengumpulkan umpan balik pengguna. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam dimanapun teman-teman semua berada. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing untuk mata kuliah interaksi manusia komputer, Ibu Fandila, dan teman-teman semua. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hendi Noviansyah, salah satu anggota kelompok dari kelompok ini dengan NIM 17220192. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Dalam hal ini adalah saya akan menemukan prototipe dan UI UX desain dari Flutter app radio ini. Saya akan mulai menemukan prototipenya. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari tampilan ininya ya, splash screen-nya gitu dari Flutter radio ini. Nah, di sini ada tagline ataupun highlight text gitu ya dari Flutter radio ini. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau tahu nih, next-nya itu sebenarnya harus pencet tombol apa sih gitu, atau harus klik tombol yang mana gitu. Nah, teman-teman cukup klik di mana saja.
nanti akan ada indikator seperti ini. Nah, kalau misalkan ada indikator seperti ini, teman-teman tuh diinstruksikan untuk mencet atau ngeklik tombol ini untuk navigasi ke action atau page berikutnya. Nah, sama juga. Nah, di sini ada dua opsi ya. Di sini ada sign up kalau misalkan teman-teman belum punya akun, karena di sini untuk menggunakan Flutter App ini adalah nanti ekspektasinya itu harus sudah memiliki akun terlebih dahulu. Oke, nah di sini kalau misalkan sudah punya akun, cukup masukkan email yang sudah terdaftar dan juga passwordnya. Nah, kalau misalkan belum punya akun, tinggal klik aja sign up. Nah, dia akan ternavigasi ke page sign up. Nah, di sini untuk opsi kolomnya atau input yang harus dimasukkan adalah sama ya kayak sign in. Jadi ini tuh simple banget aplikasinya. Cukup masukkan email dan juga password, teman-teman sudah bisa mempunyai akun di Flutter App ini. Nah, kalau misalkan sudah sign up, teman-teman tinggal klik tombol ini aja. Nah, teman-teman akan langsung diarahkan ke menu homepage ini. Nah, di menu homepage ini ada beberapa action yang bisa dilakukan. Nah, di sini teman-teman seperti sebelumnya ya, klik di bagian mana aja, nanti akan ada indikator untuk mengarahkan teman-teman tuh itu yang bisa diklik gitu. Nah, di sini ada beberapa ya. Di sini ada tab favorit, station, dan juga profile. Nah, di sini saya akan coba navigasi atau switch ke beberapa page unit. Nah, di sini ada favorit, ada juga station. Jadi populer ini adalah nanti ekspektasinya itu stasiun-stasiun radio yang terpopuler di suatu negara gitu ya. Nah, di sini nanti akan muncul semua di sini kategorinya. Nah, di sini ada favorit. Jadi favorit ini adalah seperti misalnya teman-teman kalau misalkan berbelanja online kan teman-teman bisa masukin tuh wishlist-nya ya. Nah, kalau di sini tuh namanya adalah stasiun radio favorit nih. Jadi teman-teman tuh nanti kalau misalkan mau mau nyari radio nih yang teman-teman sukain aja misalkan. Nah, teman-teman gampang tinggal ke menu favorit aja. Jadi nggak perlu ngeliat semua stasiun radio, cukup ngeliat yang memang teman-teman sukai aja. Nah, di sini ada all station. Jadi all station ini adalah semua stasiun radio yang available di aplikasi Flutter Radio ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman penasaran nih, sebenarnya ada berapa banyak sih stasiun radio yang ada di Flutter app radio ini? Nah, teman-teman bisa ke all station. Nah, di sini kalau misalkan ada ini, nah ini indikator playing nih. Jadi kalau misalkan ada salah satu di antara kart-kart ini atau kotak-kotak ini, kalau misalkan ada yang lagi playing gitu ya. Nah, di sini ada indikatornya itu playing. Nah, di sini akan berwarna merah sendiri. Dia akan ter-highlight gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau klik ini bisa. Nah, di sini itu adalah detail dari playing radio yang sekarang lagi playing. Nah, di sini tuh tampilan detailnya. Nah, di sini ada beberapa action juga yang bisa teman-teman lakukan ya. Kayak contohnya ada kembali ke page sebelumnya. Di sini juga ada tombol play and pause. Nah, terus di sini juga ada tombol profile nih. Jadi teman-teman kalau misalkan kan tadi sebelumnya teman-teman login ya. Nah, kalau misalkan teman mau ngeliat nih profile teman-teman tuh tadi seperti apa sih detailnya. Nah, itu tinggal diklik ini aja. Nah, dia akan langsung ke navigasi ke profile picture-nya. Ya, sorry, profile page-nya. Nah, di sini ada beberapa ini ya, ada beberapa informasi. Sebenarnya sama sih dengan informasi yang teman-teman sudah masukkan. Di sini ada email dan juga password yang sebelumnya telah dibuat. Nah, di sini juga ada beberapa navigasi nih yang bisa dilakukan. Nah, di sini ada tombol logout atau keluar dari akun gitu ya. Nah, kalau misalkan mencet tombol ini tuh akan ke navigasi ternavigasi ke page sign in. Nah, kalau misalkan go to home itu akan balik ke homepage lagi. Nah, ini contohnya balik ke homepage. Nah, di homepage ini juga teman-teman bisa nih ke page profile-nya nih. Kan kalau tadi kan ini ya dari playing detailnya. Nah, di sini juga teman-teman bisa dari homepage-nya. Nah, dia akan dari sini lagi. Terus misalkan teman-teman mau logout, itu tinggal klik ini aja. Nah, dia akan balik ke page sign in. Nah, tadi kan sebelumnya teman-teman udah bikin akun ya. Nah, jadi kan nggak usah sign up lagi dong. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu, teman-teman tinggal klik tombol sign in aja. Nah, dia akan langsung ke page homepage-nya. Nah, kurang lebih
untuk prototypingnya dari Flutter app ini seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan coba sharing gitu, gimana sih di balik prototype ini tuh cara pembuatan si Flutter app-nya ini dari segi desainnya atau UI UX-nya. Nah, di sini adalah UI UX desainnya. Jadi itu ini adalah workspace di mana sih desain Flutter app ini dibuat. Nah, untuk metode desainnya sendiri itu kita menerapkan yang namanya design thinking. Jadi ada beberapa faktor yang kita pertimbangkan dari design thinking tersebut. Nah, di sini kita ada kasih juga style guide-nya ya. Jadi di sini tuh style guide adalah sebenarnya ini kayak panduan nih dari si UI UX designernya untuk para developer gitu ya, atau para mungkin UI UX designer yang lain untuk mengikuti style guide dari yang udah dibuat ini. Nah, contoh di sini adalah komponen kontrol mengatur fungsi before, next, play, and pause untuk memudahkan pengendalian pemutaran media. Nah, di sini jadi kalau misalkan ada suatu page yang butuh komponen controller, ini tinggal copy aja di sini, lalu dipaste di page yang memang dibutuhkan. Nah, terus di sini juga ada style guide untuk penggunaan typography atau jenis fontnya. Nah, di sini kita pakai Advent Pro untuk jenis fontnya. Yang kita pakai itu ada yang tipe regular, medium, dan bold. Nah, di sini juga kita sediakan ada palet warna. Jadi palet warna ini semacam color schema ya, yang dipakai di Flutter app ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, di sini tuh sebenarnya adalah warna-warna yang kita gunakan nih dalam pembuatan UI UX di Flutter Radio ini. Nah, contohnya di sini ada warna ini ya, aqua, contohnya di sini. Terus di sini ada biru tua juga, atau ini ya, navy gitu ya. Nah, di sini ada hitam ya. Nah, ini sih bukan hitam sih sebenarnya, kayak biru tapi agak gelap gitu. Nah, di sini ada biru pucat gitu ya. Nah, ada merah muda nih atau hot pink biasa disebutnya. Nah, berikut adalah Stargate-nya. Nah, di sini ada beberapa page-page yang tadi sebelumnya teman-teman lihat tuh di prototype-nya. Di sini ada splash screen-nya, ada login, sign up, profile, dan lainnya. Nah, ini contoh homepage-nya. Nah, dari metode design thinking juga kita menerapkan yang namanya try nih. Jadi kita nih setelah selesai membuat UI UX dan prototypingnya, kita juga ngasih nih ke list of ini apa sih daftar orang-orang yang kita suruh review nih. Ini gimana nih hasil dari desain kita udah cukup oke belum menurut mereka. Nah, mereka sudah ngasih beberapa review ya. Contohnya di sini ada dari Novi ya. Nah, di sini dia itu ngasih tampilan sign in sudah simpel, tapi tolong tambahkan juga fitur lupa passwordnya. Oh ya, di sini kita memang belum menambahkan ini ya, navigasi lupa password gitu misalkan. Nah, contohnya di sini ada juga dari dari Asep nih. Nah, di sini dia tuh bilang tolong tambahkan juga toggle untuk hide atau show gitu ya, atau sembunyikan atau tampilkan gitu ya, password teksnya. Oh, oke, oke, oke. Jadi supaya ini tuh pada saat pertama kali lihat mungkin dia bintang-bintang atau apa gitu ya. Jadi supaya enggak gampang kena hack, Mas. Oh, oke, siap. Oke. Nah, di sini dia juga ada ngasih komentar lagi. Tambahkan juga fitur edit untuk edit profile. Oh, oke, oke. Jadi sebenarnya ekspektasinya adalah ada fitur edit profile nih. Entah itu dia mau ngedit foto profilnya ataupun ngupdate passwordnya gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, di sini juga di homepage ada beberapa review. Nah, di sini ada Novi juga. Tampilan homepage sudah simpel dan minimalis, tapi untuk pemilihan warna dan font size masih perlu diperhatikan lagi karena warnanya terlalu kontras dan font size-nya agak kecil. Oh, oke. Oke, oke, oke. Oke. Oh, nah, di sini ada juga. Oke. Nah, ini dari Asap lagi. Nah, tampilan sangat sederhana dan modern, tapi akan lebih bagus lagi jika ada fitur real-time lyric. Oh, oke. Jadi ini tuh sebenarnya ekspektasinya adalah pada saat kita ke detail playing radionya, itu tuh ada kayak semacam real-time ininya, apa sih disebutnya?
caption ya, real time caption yang lagi playing nih. Jadi misalkan ada artis nyanyi, jadi kayak ada lirik live-nya gitu. Oke, seperti aplikasi Reso mungkin. Oke, nah di sini juga ada, oke ini ada beberapa review lagi. Panel kontrol sebaiknya di hide atau dihilangkan ketika user melakukan scrolling dan muncul kembali setelah user stop scrolling karena memakan space cukup banyak. Oke. Jadi ini mungkin ekspektasinya adalah pada saat di dalam 3 kategori ini ya, populer, favoris, dan all station. Ini tuh pada saat di scrolling, ini kan sebenarnya bisa lebih dari 6 ya. Ini kan kebetulan cuma ada 6 card contohnya. Nah tapi kan ini sebenarnya lebih dari 6 gitu nanti di realitanya. Itu waktu di scroll, ini tuh akan hilang gitu ke bawah. Nanti kalau misalkan dia stop, dia akan muncul lagi. Oke. Oke, di sini ada lagi tambahkan fitur pencarian supaya tidak usah effort untuk scrolling untuk mencari stasiun radio yang dicari. Oke, oke. Jadi sebenarnya fitur bilah pencarian gitu. Jadi misalkan kita lagi mau nyari Gen FM gitu ya. Nah, jadi kita tinggal ketik di search bar mungkin nanti. Nah, habis itu ketik Gen FM dan itu langsung ketemu. Oke, oke. Oke, ini review-review yang sangat berguna ya untuk pengaman dari Flutter Radio ini. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu ya untuk presentasi dari UI UX, prototyping, dan beberapa review dari pengguna yang kita suruh mereka itu untuk ngasih review atau feedback. Oke, sebelumnya terima kasih.